Kenalkan, nama saya Juanda Virgo Matanari dengan NPM 2517051077. Di sini saya akan membahas tentang materi pada pertemuan 15, yaitu turunan dan fungsi sebagai video pengganti presensi. Nah, untuk materinya yaitu turunan dan juga fungsi. Turunan fungsi pangkat adalah turunan dari fungsi yang memiliki variabel pangkat. Turunan dari fungsi ini akan memiliki variabel pangkat yang lebih tinggi, misalkan n sebarang bilangan real, maka rumusnya yaitu d per dx dikali x pangkat n sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Nah, untuk contoh soal sendiri ada 3. Yang pertama, tentukan turunan dari gt sama dengan 3 per akar t ditambah t kuadrat akar t. Yang kedua, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Fx sama dengan x pangkat 5/4 dikali 3x dikurang 2. Yang ketiga, hitunglah turunan dari y berikut. Y sama dengan x akar 4x kuadrat ditambah 1. Pembahasan diketahui gt sama dengan 3 per akar t ditambah t kuadrat akar t sama dengan 3 dikali t pangkat min 1/2 ditambah t kuadrat dikali t pangkat 1/2, yaitu sama dengan 3t pangkat min 1/2 ditambah t pangkat 5/2. Maka untuk hasil akhirnya yaitu min 3/2t akar t ditambah 5/2t akar t. Nah, untuk soal kedua diketahui fx sama dengan x pangkat 5/4 dikali 3x dikurang 2 sama dengan 3x pangkat 5/4 dikali x dikurang 2x pangkat 5/4, yaitu sama dengan 3x pangkat 9/4 dikurang 2x pangkat 5/4. Maka f inverse x atau f aksen x sama dengan 3 dikali 9/4 x pangkat 9/4 kurang 1 dikurang 2 dikali 5/4 x pangkat 5/4 dikurang 1 sama dengan 27/4 x pangkat 5/4 dikurang 10/4 x pangkat 1/4 sama dengan 27/4 x pangkat 5/4 dikurang 5/2x pangkat 1/4. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu diketahui y sama dengan x akar 4x kuadrat ditambah 1 sama dengan akar x kuadrat dikali 4x kuadrat tambah 1 sama dengan akar 4x pangkat 4 ditambah x kuadrat sama dengan 4x pangkat 4 ditambah x kuadrat pangkat 1/2. Maka dy per dx sama dengan 1/2 dikali 4x pangkat 4 ditambah x kuadrat pangkat min 1/2 dikali 16x pangkat 3 ditambah 2x sama dengan 1/2 dikali 2x dikali 8x kuadrat tambah 1 dikali 4x pangkat 4 tambah x kuadrat pangkat min 1/2, yaitu sama dengan 8x kuadrat tambah 1 dikali x pangkat 4x pangkat 4 ditambah x kuadrat pangkat min 1/2 sama dengan x dikali 8x kuadrat tambah 1 per akar dari 4x pangkat 4 ditambah x kuadrat. Selanjutnya yaitu turunan fungsi sepenggal. Teorema berikut memudahkan dalam mencari turunan fungsi sepenggal atau piecewise function tanpa menggunakan definisi turunan. Andaikan f kontinu di a serta limit x mendekati a, fx dan limit x mendekati a dari kanan f inverse x ada. Fungsi f terturunkan di a jika dan hanya jika dalam limit x dimana x mendekati a dari kiri f inverse x sama dengan limit x mendekati a dari kanan f inverse x dan f inverse a sama dengan limit dimana x mendekati a dari kiri dan sama dengan limit dimana x mendekati a dari kanan. Untuk contoh soal sendiri,
tentukan konstanta A dan B agar F terturunkan di X sama dengan 1. Fx sama dengan X kuadrat tambah B, yang dimana X kurang dari 1, dan Ax untuk X lebih dari 1. Jawab agar Fx terdefinisikan di X sama dengan 1, haruslah F kontinu di X sama dengan 1, yang merupakan syarat yang perlu. Yang kedua, atau B turunan kiri sama dengan turunan kanan di X sama dengan 1, syarat cukup. F kontinu di X sama dengan 1 jika F kontinu di kiri dan kontinu di kanan sama dengan 1, atau F1 sama dengan limit X mendekati 1 Fx sama dengan limit X mendekati 1 Fx. A sama dengan limit X kuadrat ditambah B sama dengan limit X mendekati 1 Ax, yaitu A sama dengan 1 tambah B sama dengan A, dan B sama dengan A dikurang 1. F inverse 1 sama dengan limit X mendekati 1 dari kiri Fx dikurang F1 per X kurang 1 sama dengan limit X mendekati 1 X kuadrat tambah B dikurang A per X kurang 1. Limit X yaitu sama dengan limit X mendekati 1, yaitu X kuadrat ditambah A dikurang 1 dikali min A per X min 1, yaitu sama dengan limit X mendekati 1 X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1 sama dengan limit X mendekati 1 X kurang 1 dikali X plus 1 per X kurang 1 sama dengan limit X tambah 1 sama dengan 2. Jadi F inverse 1 sama dengan limit X mendekati 1 Fx dikurang F1 per X kurang 1 sama dengan limit X mendekati 1 Ax dikurang A per X kurang 1 sama dengan A limit X mendekati 1 X kurang 1 per X kurang 1 sama dengan A. Di F inverse 1 dari kiri sama dengan F inverse 1 dari kanan, yaitu A sama dengan 2. Maka diperoleh A itu sama dengan 2 dan B sama dengan 1. Nah, untuk contoh soalnya yang kedua, yaitu tentukan konstanta A dan B agar fungsi berikut terturunkan di X kuadrat. X sama dengan 2. Untuk fungsinya sendiri, Fx sama dengan Ax kuadrat dikurang 3x untuk X kurang dari 2, dan Bx tambah 4 untuk X lebih besar dari 2. Jawab agar Fx terdiferensialkan di X sama dengan 2, haruslah A F kontinu di X sama dengan 2, syarat perlu, dan B turunan kiri sama dengan turunan kanan di X sama dengan 2. Nah, untuk syarat kontinu, F2 sama dengan limit X mendekati 2 Fx sama dengan limit X mendekati 2 Fx. Limit X mendekati 2 Ax kuadrat dikurang 3x sama dengan limit X mendekati 2 Bx tambah 4. A dikali 2 kuadrat dikurang 3 dikali 2 sama dengan B dikali 2 ditambah 4. 4 A dikurang 6 sama dengan 2B ditambah 4. 4A dikurang 10 sama dengan 2B. Dan 2A dikurang 5 sama dengan B. Dan B sama dengan 2A dikurang 5. Nah, untuk turunan kiri dan turunan kanan, untuk turunan kiri X kurang dari 2. Fx sama dengan Ax kuadrat dikurang 3x. F inverse X sama dengan 2Ax dikurang 3. F inverse 2 sama dengan 4A dikurang 3. Untuk turunan kanan yaitu lebih besar dari 2, Fx sama dengan Bx tambah 4. F inverse X sama dengan B. F inverse 2 sama dengan B. Yang ketiga yaitu syarat terturunkan di X sama dengan 2. F inverse 2 sama dengan F inverse R2 4A dikurang 3 sama dengan B. 4A dikurang 3 sama dengan 2A dikurang 5. 2A sama dengan min 2. A sama dengan min 1. B
B sama dengan 2 dikali min 1 dikurang 5 sama dengan min 7. Agar fx terturunkan di x kuadrat, maka variabel a dan b harus bernilai a sama dengan min 1 dan b sama dengan min 7. Selanjutnya yaitu turunan fungsi trigonometrik. Berikut adalah fungsi trigonometri dan turunannya. Untuk fungsi sin, turunannya adalah cos. Cos turunannya min sin. Fungsi tan turunannya kosekan kuadrat. Sekan kuadrat. Untuk kotangan turunannya min kosekan kuadrat. Untuk sekan, fungsi sekan turunannya itu sekan x dan juga tan. Untuk fungsi kosekan turunannya yaitu min kosekan dan juga kotangan. Pembuktian turunan sinus d per dx sin x sama dengan limit h mendekati 0 sin x tambah h dikurang sin x per h sama dengan limit h mendekati 0 sin x cos h ditambah cos x sin h dikurang sin x per h. Limit h mendekati 0 yaitu cos x sin h per h dikurang sin h dikali sin x dikali 1 dikurang cos h per h, ya sama dengan cos dikali limit h mendekati 0 sin h per h dikurang sin x limit h mendekati 0 1 dikurang cos h per h sama dengan cos x dikali 1 dikurang sin x kali 0, dan hasilnya yaitu cos x. Ya, ini untuk contoh soal. Contoh soal, tentukan turunan pertama dari fungsi fx berikut, yaitu fx sama dengan akar 1 ditambah sin kuadrat x. Pembahasan fx sama dengan akar 1 ditambah sin kuadrat x sama dengan 1 ditambah sin kuadrat x pangkat 1 per 2. F inverse x sama dengan 1 per 2 dikali 1 ditambah sin kuadrat x pangkat min 1 per 2 dikali 2 sin x dikali cos x, yaitu sama dengan 1 per akar 1 ditambah sin kuadrat x dikali sin x cos x sama dengan sin x cos x per akar 1 ditambah sin kuadrat x. Selanjutnya yaitu aturan rantai. Misalkan ini ditentukan AY per DY per DX bagi Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X kuadrat. Dapat ditentukan dengan cara yang pertama, kuadratkan karena bentuknya sederhana. Nah, Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 6 pangkat 3 ditambah 9 pangkat 2 menjadi DY per DX sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 18x pangkat 2 ditambah 18x. Nah, untuk cara yang kedua yaitu pemisahan variabel baru. Misalkan Y sama dengan U kuadrat dan U sama dengan X kuadrat dikurang 3x. DY per DU sama dengan 2U. DU per DX sama dengan 2x dikurang 3. Jadi DY per DX sama dengan DY per DU. DU per DX sama dengan 2U dikali 2x dikurang 3 sama dengan 2x kuadrat dikurang 6x dikali 2x dikurang 3 sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 18x kuadrat ditambah 18x. Nah, untuk metode 2 dikenal dengan aturan rantai. Nah, misalkan Y sama dengan x kuadrat dikurang 3x pangkat 1000, D per dx itu berapa? Nah, teknik 1 itu lebih rumit, dan untuk teknik kedua yaitu teknik aturan rantai itu lebih efisien. Andaikan Y sama dengan Fu dan U sama dengan Gx. Jika Gx terdiferensialkan di X dan F terdiferensialkan di U sama dengan Gx, maka fungsi komposit F bundaran G didefinisikan oleh F bundaran Gx sama dengan Fgx terdefinisikan di X, dan F bundaran G inverse X sama dengan D per dx dikali F bundaran Gx sama dengan D per dxF G dikali Gx sama dengan F inverse Gx G inverse X.
atau dy per dx sama dengan dy per du per dx. Nah, selanjutnya yaitu turunan fungsi implisit. Fungsi implisit atau implicit function adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel berjenis variabel bebas dan variabel terikat yang berada dalam suatu ruas sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Secara umum, fungsi f, x, y sama dengan c untuk suatu bilangan real c disebut sebagai persamaan fungsi implisit. Untuk menurunkan fungsi implisit, aturan turunan fungsi dasar atau fungsi yang hanya terdiri dari satu variabel tetap berlaku, tetapi pada fungsi implisit, notasi turunan yang dipakai bukan tanda aksen lagi, melainkan notasi Leibniz seperti d per dx. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam proses menurunkan fungsi implisit, khususnya yang terdiri dari dua variabel. Yang pertama yaitu jika suku hanya mengandung variabel x, maka turunan terhadap x berbentuk xd per dx. Yang kedua, jika suku hanya mengandung variabel x, maka turunannya terhadap variabel x berbentuk y d per dy per dx. Yang ketiga, itu jika suku mengandung variabel x dan y sekaligus, misalkan xy, maka turunan terhadap variabel x berbentuk xy d per dx ditambah xy d per dy per dx. Catatan, setiap kali kita menurunkan suku yang mengandung y, kita harus mengalihkannya dengan dy per dx menggunakan aturan rantai. Contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, tentukan dy per dx dari persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Jawab, d per dx dikali x kuadrat ditambah d per dx y kuadrat sama dengan d per dx 25. 2x tambah 2y dikali dy per dx sama dengan 0. 2y dikali 2 dy per dx sama dengan min 2x. d per dx sama dengan min 2x per 2y sama dengan min xy. Diberikan sebuah fungsi sebagai berikut. 4x kuadrat y dikurang x pangkat 3y sama dengan x kuadrat dikurang 1. Persamaan di atas mendefinisikan y sebagai fungsi implisit dari x, tetapi dengan dilakukannya manipulasi bentuk aljabar, y dapat dinyatakan sebagai fungsi eksplisit dari x. 4x kuadrat dikurang x pangkat 3 dikali y sama dengan x kuadrat dikurang 1, y sama dengan x kuadrat dikurang 1 per 4x kuadrat dikurang x pangkat 3. Untuk turunannya dapat dicari dengan teorema turunan. Teoremanya seperti ini. Nah, untuk catatan, meskipun demikian, tidak semua persamaan fungsi implisit dapat diubah menjadi fungsi eksplisit. Adanya fungsi semacam ini mengakibatkan munculnya aturan untuk menentukan turunannya. Aturan tersebut dikenal dengan aturan turunan fungsi implisit. Jika terdapat persamaan fungsi implisit yang dapat diubah menjadi fungsi eksplisit, maka hasil turunannya pasti sama, baik menggunakan aturan dasar turunan maupun aturan turunan fungsi implisit. Nah, yang ketiga ada tentukan turunan fungsi berikut secara implisit. 2y pangkat 3 dikurang y sama dengan 4x kuadrat. Untuk pembahasannya, untuk menurunkan fungsi implisit ini terhadap variabel x, kita hanya perlu mendiferensialkan setiap sukunya. D per dx dikali 2y pangkat 3 dikurang d per dx y sama dengan d per dx kali 4x kuadrat. Jika diturunkan terhadap x, ekspresi aljabar yang memuat y tidak boleh dipandang sebagai suatu konstanta, karena y merupakan fungsi implisit dari x, maka turunannya dapat dicari dengan menggunakan aturan rantai. Nah, untuk pembahasannya sebagai berikut. Nah, demikian pembahasan saya tentang materi pertemuan 15. Jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.